الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم وتفضل على عبدك ونبيك وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ألا إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ألا وإن أصدق الكلام كلام الملك العلام وخير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار فيا معاشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين معاشر المؤمinin kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman putra-putri bangsa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala alhamdulillah pada pagi hari ini kita disatukan oleh Allah Jalla wa Ala bukan selainnya. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla berkat karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita setelah mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kita mengumandangkan takbir sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Semoga salawat serta salam pula
tercurahkan untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang-orang yang beriman sampai hari akhir kelak. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, litukabbirullah, agar kalian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Untuk apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, litukabbirullaha ala ma hadakum, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas apa-apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan petunjuk untuk kalian. Sehingga ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla mengucapkan Allahu Akbar, lisannya mengucapkan takbir, hatinya berterima kasih, hatinya bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepadanya. Hidayah apa? Hidayah Islam. Hidayah apa? Hidayah iman. Hidayah apa? Petunjuk dan taufik. Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita untuk bertemu dengan Ramadan seutuhnya. Siyam, qiyam, tilawah, doa, kajian, dan seterusnya amalan-amalan ketaatan yang Allah Azza wa Jalla bukakan bagi kita sebagai hambanya yang beriman. Tanpa taufiknya, tanpa hidayahnya, tanpa kemudahan dan karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan, siapalah diri kita? Tidaklah diri kita berarti apa-apa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang memerlukan Allah, kalian fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpanya dan tanpa taufik yang Allah Azza wa Jalla berikan, kita tidak adalah artinya. Tiadalah artinya sebagai manusia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari sesuatu yang hina sampai kemudian Allah Azza wa Jalla muliakan, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak-anak Adam. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Allah Azza wa Jalla menutup kemudahan-kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengakhiri taufik dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dari bulan Ramadan 30 hari. Kita berpuasa di dalamnya, kita salatul tarawih di dalamnya, kita berdoa, bermunajat, tilawah, tadarrus Al-Quran, hadir dalam kajian dan majlis ilmu, buka bersama, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara maksimal. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menutupnya dengan salatul Id. Kita bersama-sama bertemu, kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan kemenangan, untuk merayakan hidayah yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hari ini bukanlah kebahagiaan karena kita bertemu, karena kita berkumpul, karena kita bisa saling berkunjung. Bukan hanya sebatas itu, tapi kebahagiaan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan pada hari ini adalah kebahagiaan karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan untuk diri kita siyam, karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan untuk diri kita qiyam, salat tarawih, karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan bagi sebagian diri kita untuk mengkhatamkan Al-Quran, karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan taufik dan hidayahnya bagi sebagian kita di bulan Ramadan, di pagi harinya atau di malam harinya untuk bermunajat dan berdoa, karena Allah Azza wa Jalla telah memuliakan sebagian dari diri kita, dibebaskannya dari neraka dan dijaminnya masuk ke dalam surganya. Itulah kebahagiaan yang dirasakan seorang yang beriman, bukan hanya sebatas karena ia bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarganya, karena pada hari ini bisa makan bersama, bisa menyantap hidangan yang sebelumnya terlarang karena ia menjalankan ibadah puasa. Mungkin tadi malam adalah malam pertama di saat kita sudah tidak lagi melaksanakan salatul tarawih. Mungkin bisa jadi juga sebagian dari kita menjadi malam pertama untuk melupakan adanya salat qiyam. Bagaimana salat witir kita tadi malam?
Ternyata mungkin banyak di antara kita sudah melupakannya. Baru satu malam Ramadan sudah pergi. Baru satu malam Ramadan meninggalkan kita. Lalu kemudian apa yang disisakan Ramadan dalam kehidupan kita? Ramadan bukanlah hanya sebatas bulan yang mulia, melainkan Ramadan adalah madrasah di mana kita dirubah cara pandang kita terhadap agama, di mana kita dididik bagaimana kita mendekat kepada Allah Jalla wa Ala dan menunaikan hak-hak manusia. Ramadan mendekatkan kita dari Allah Jalla wa Ala dengan salat, dengan siyam. Ramadan juga mendekatkan kita antara satu dengan yang lainnya karena kita melaksanakan puasa secara bersama. Kita melaksanakan salatul tarawih secara berjamaah. Lalu kemudian mendekatkan antara mereka yang memiliki harta dan mereka yang kekurangan harta dengan menunaikan zakatul fitr. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Sehingga jangan Ramadan pergi, jangan Ramadan meninggalkan kita, pergi pula dan surut pula keimanan kita. Ramadan bukanlah hanya sebatas satu bulan yang mulia yang lewat selama 30 hari tanpa meninggalkan bekas dalam kehidupan kita. Kehidupan orang yang beriman dibukakan pintu-pintunya kebaikan, didatangkannya musim-musim kebaikan seperti Ramadan. Bukan hanya sebatas untuk menjadi bintang Ramadan, tapi agar ia termotivasi bagaimana ia melanjutkan semangat Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Masih ada Syawal, masih ada Dzulqa'dah, masih ada Dzulhijjah, masih ada Muharram, masih ada Safar dan bulan-bulan yang berikutnya. Ramadan mengajarkan kita berpuasa. Maka setelah Ramadan harusnya kita juga bisa sedikit banyaknya berpuasa. Ada sunnah berpuasa sebagai bukti bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk berpuasa setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya dan mengatakan, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahr." Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ia puasa 1 tahun. Para ulama mengatakan seakan-akan ia puasa 1 tahun dengan balasan puasa yang wajib, bukan puasa yang sunnah. Jadi betapa berharganya seorang yang beriman ketika dibukakan satu pintu kebaikan lalu dibukakan pintu yang lain. Ramadan sudah membukakan pintu puasa selama 30 hari. Bukan berarti ketika Ramadan pergi puasa ditutup sebagaimana sebelum Ramadan. Puasa masih dibuka. Ada puasa Syawal, ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa 3 hari dari setiap bulan, ada puasa-puasa sunnah yang akan datang, puasa Arafah, puasa Ashura dan seterusnya. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga malam kita untuk qiyam, untuk salat. Menyisihkan sebagian malam kita bukan hanya sebatas untuk tidur dan istirahat, melainkan beribadah kepada Allah. Apakah setelah Ramadan pergi lalu kemudian pergi pula salat malam kita? Apakah Ramadan pergi lalu kemudian pergi pula salat witir kita? Salat witir, salat qiyam, salat lail di malam hari adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menghidupkan malamnya, entah itu di Ramadan atau di dalam Ramadan. Sekalipun di Ramadan ia memperbanyak qiyamnya karena Ramadan musim kebaikan. Namun bukan berarti ketika Ramadan sudah berlalu dan pergi artinya kebaikan juga berhenti dalam diri kita dan kehidupan kita. Qiyam Allah Azza wa Jalla syariatkan sepanjang tahun. Salat witir Allah Azza wa Jalla syariatkan sepanjang tahun. Tidak ada malam yang diharamkan qiyam, tidak ada malam yang diharamkan salat witir di dalamnya. Berbeda halnya dengan puasa. Ada hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla mengharamkan puasa sebagaimana hari ini tanggal 1 dari bulan Syawal.
Allah Azza wa Jalla mengharamkan. Mengapa disebutkan para fuqaha dan para ulama? Karena Allah Azza wa Jalla ingin menjamu hamba-hambanya dengan makanan-makanan yang Allah Azza wa Jalla halalkan, sebagaimana sebelumnya Allah haramkan selama 30 hari di bulan Ramadan. Sehingga diharamkan seseorang yang Allah Azza wa Jalla telah menjamunya, menghalalkan makanan untuk hari ini, kemudian ia berpuasa. Semangat yang diikuti dengan hidayah dan petunjuk dari Allah, itulah taufik dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, setelah Ramadan pergi dengan kebaikannya, bukan berarti kebaikan yang Allah Azza wa Jalla bukakan di bulan Syawal itu akan terhenti. Hak-hak kita sebagai manusia, hak-hak kita sebagai seorang hamba, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim masih terus berlaku. Ma'asyiral muslimina ibadallah, bukankah kita saling bersaudara? Bukankah kita terikat ukhuwah Islamiyah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang yang muslim itu saudaranya seorang beriman. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, seorang mukmin dan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan. Saudara-saudari kita se-Islam dimanapun mereka berada, kita miliki tanggung jawab untuk membersamai mereka dalam duka dan sukanya. Kebahagiaan yang mereka rasakan, kita pun juga bahagia hari ini. Kita bahagia karena kita masih bertemu dengan kerabat, keluarga. Kita bahagia karena kita masih bisa berkumpul dengan keluarga besar, setidaknya sebagian dari diri kita. Tapi tahukah dan sadarkah diri kita bahwasanya sebagian kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, mereka terhalangi untuk bertemu dengan keluarganya. Mengapa? Entah itu karena mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya, ataukah mereka yang sedang menyibukkan dirinya untuk belajar menuntut ilmu agama, ataukah mereka yang sedang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla di garis terdepan di medan pertempuran dan jihad, ataukah mereka yang ribat di rumah Allah Azza wa Jalla untuk mempertahankan kemuliaan dan keagungan rumah Allah Azza wa Jalla. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan berita bagaimana orang-orang Yahudi mengepung Masjidil Aqsa. Mereka menzalimi saudara-saudara kita seiman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla di sana, saudara-saudari kita yang sedang melaksanakan i'tikaf, salatul tarawih di malam hari. Tiba-tiba mereka membubarkan, mendobrak pintu Masjidil Aqsa dan mengeluarkan mereka dari rumah Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimina ibadallah, hari ini kita masih bisa melaksanakan salat bersama-sama. Kemarin kita masih bisa melaksanakan salatul tarawih dalam kondisi aman, tak ada satu pun rasa takut dalam jiwa kita. Tapi bagaimana keadaan saudara-saudari kita seiman dan seislam di berbagai penjuru dunia? Mereka memerlukan doa munajat, mereka memerlukan pengorbanan harta dan infak dari diri kita. Kalaulah kita tidak mampu menolong mereka dengan nyawa dan raga kita, setidaknya kita bisa menolong mereka dengan harta. Setidaknya bisa kita menolong mereka dengan doa dan munajat. Tapi memang sebagian dari diri kita mati hatinya, mati rasanya. Apa yang terjadi seakan-akan suatu yang biasa. Biasa bagi kita karena kita tidak merasakannya. Namun bagaimana kalau kondisi dan keadaan kita yang terbalik? Kita dalam posisi mereka dan mereka dalam posisi kita. Akankah kita menjerit sebagaimana mereka berteriak? Akankah diri kita juga berteriak sebagaimana mereka menjerit? Ya muslimin, wahai kaum muslimin, di mana kalian untuk diri kita? Ma'asyiral muslimina ibadallah, kita berbahagia, tapi kebahagiaan kita harus terbatas bahwasanya diri kita memiliki saudara-saudari se-Islam yang harus kita doakan. Kita minta kepada Allah agar mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla, agar mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla,
agar mereka terselamatkan dari kezaliman orang-orang Yahudi yang Allah Azza wa Jalla telah laknat mereka. Ma'asyiral muslimina ibadallah, hari yang berbahagia, hari yang sungguh luar biasa hari ini, mengingatkan kita untuk kebahagiaan, tapi tidak boleh melupakan untuk berbagi rasa dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa kebahagiaan pada hari ini. Sebagian di antara mereka tidak memiliki keluarga, maka kitalah sebagai keluarganya karena kita orang yang beriman, satu keluarga. Sebagian mereka tidak mampu berkunjung karena mereka dalam kondisi jauh. Sebagian mereka tidak mampu pulang kampung, maka bagaimana kita memberikan motivasi, support dan kekuatan hati dengan cara menghubungi mereka, dengan cara memberikan motivasi untuk diri mereka. Ma'asyiral muslimina ibadallah, para ayah, para ibu, saudara-saudari se-Islam, kita memiliki tanggung jawab yang besar sebagai umat Islam yang Allah Azza wa Jalla berikan tanggung jawab. Bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya, putra-putrinya, tanggung jawab yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira bahwasanya kita akan berhadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan sendirian, dengan apa yang kita lakukan. Tanggung jawab kita tentang putra-putri kita adalah tanggung jawab kita di akhirat. Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakan diri kita, apa yang telah engkau berikan untuk putra-putrimu? Hanya sebatas suapan-suapan nasi? Hanya sebatas makanan yang engkau berikan? Pendidikan hanya sebatas engkau biayai saja? Mana sentuhan-sentuhan dirimu? Mana nasihat-nasihat dirimu? Jangan sampai kemudian kita menyesal di saat penyesalan itu tidak lagi berguna. Penyesalan itu tidak lagi berarti, karena kita nanti menyesal di hari akhir. Ma'asyiral muslimina ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimina ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين عباد الله، sebagian dari kita bersedih karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ternyata kesedihan ini belum seberapa jikalau kita menyadari bahwasanya sebatas perpisahan masih ada kemungkinan yang berikutnya adalah pertemuan kembali. Tapi jikalau kita tidak bisa memastikan apakah Ramadan tahun berikutnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ataukah Ramadan tahun berikutnya kita masih dalam keadaan diberikan karunia kehidupan, ataukah justru sebaliknya Ramadan tahun berikutnya mungkin sebagian kita sudah wafat, mungkin sebagian kita masih hidup tapi tidak diberikan taufik untuk puasa karena sakit, karena sudah semakin menua, tidak lagi cukup dirinya untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kesedihan yang lebih mendalam dalam diri kita adalah ketika kita tidak lagi bisa memastikan apakah Ramadan tahun 1443 Hijriyah bertemu dengan diri kita atau tidak. Kesedihan inilah yang lebih mendalam ketimbang kesedihan perginya Ramadan pada tahun ini. Ramadan pergi dan akan kembali untuk sebagian orang, tapi ia tidak akan kembali untuk sebagian orang. Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, bagi siapapun yang telah diberikan kesempatan Ramadan pada tahun ini, sebelum datangnya Ramadan tahun depan,
karena ia tidak bisa memastikannya. Banyak-banyaklah berdoa dan bermunajat kepada Allah agar Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla seluruh amalan kebaikan, amalan-amalan saleh dan ketaatan yang telah kita laksanakan. Berdoalah sebagaimana para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Ketika Ramadan sudah pergi, maka doa mereka selama 6 bulan ke depan adalah, ya Allah, berikanlah taufik, berikanlah hidayah untuk terus semangat Ramadan, dan berikanlah, kabulkanlah, terimalah amalan-amalan saleh yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Berikanlah pula taufik di 6 bulan yang berikutnya untuk berdoa, ya Allah, berikanlah taufik agar kita bertemu Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Ramadan adalah musim kebaikan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan yang berikutnya. Tapi kebaikan tidak boleh berhenti dengan berhentinya Ramadan. Masih ada tanggung jawab kita sebagai ayah untuk mentarbiyah dan mendidik anak-anak, sebagai seorang ibu untuk menyertai dan mendampingi ayahnya untuk mendidik anak-anak, sebagai seorang suami untuk menjaga hak-hak istrinya, sebagai seorang istri untuk menjaga dan memberikan hak-hak suaminya, sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, sebagai seorang saudari-saudari se-Islam atau kekerabatan dan keluarga untuk menjaga hubungan kekerabatan dan keluarganya, sebagai seorang tetangga dengan tetangga lainnya untuk menjalin hubungan kebaikan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, sebagai seorang penguasa memiliki tanggung jawab untuk bagaimana mendidik, mengarahkan, memberikan petunjuk bagi rakyatnya, sebagai seorang rakyat untuk menunaikan hak-hak pemimpin dan penguasanya. Semuanya saling melengkapi, semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang telah dikerjakannya. Kalau hanya sebatas kita sebagai pemimpin atau sebatas kita memiliki tanggung jawab lalu kemudian tidak ditanya oleh Allah, maka perkaranya ringan. Namun akan ada hari di mana kita dipertanggungjawabkan. Ada hari di mana kita akan ditanya satu persatu. Bayangkan, satu persatu akan dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Wahai fulan ibnu fulan, apa yang kau lakukan pada hari ini, pada malam ini, pada jam sekian, pada waktu sekian? Engkau melakukan dosa, engkau melakukan kemaksiatan, engkau melakukan kelalaian, engkau melakukan ketaatan, engkau melakukan peribadatan, dan seterusnya. Satu persatu dipertanyakan dan satu persatu akan menghadap di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita mempersiapkan jawaban dari setiap pertanyaan? Ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai, bahkan memperbanyak pertanyaan tanpa menyiapkan jawaban? Sehingga persiapkanlah jawaban-jawaban itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang memiliki jawaban pun belum tentu mampu menjawab. Bagaimana orang yang tidak memiliki jawaban? Orang yang memiliki jawaban dan mempersiapkan di dunia pun mereka belum tentu diberi kemudahan untuk menjawab. Sebagaimana orang-orang yang beriman ketika masuk ke dalam liang lahatnya, mereka akan ditanya siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agamanya. Kita semuanya sekarang kalau ditanya mampu menjawab, tapi belum tentu kita seluruhnya mampu menjawab pertanyaan itu di hadapan kedua malaikat yang bertanya. Mengapa? Keadaan, kondisi yang menakutkan, yang mencekam, membuat seluruh jawaban itu sirna dalam benak kita. Persiapkanlah jawaban dan mintalah taufik oleh Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan dalam hisab kita, agar Allah Azza wa Jalla memasukkan ke dalam surga bahkan tanpa hisab, tanpa diminta pertanggungjawaban, langsung begitu saja masuk dalam surga. Memintalah kepada Allah Azza wa Jalla permintaan-permintaan yang itu kebaikan bagi diri kita dan di akhirat. Maka itulah yang akan menjadi penutup khutbah kita pada hari ini adalah munajat dan doa di sisi Allah Azza wa Jal agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk masuk ke dalam surganya. Kita tutup sebelumnya dengan firman Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik
وأنعم وزد وتكرم وتفضل على عبدك ونبيك وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار ونعوذ بك من عذاب في القبر ونعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اللهم فاجمعنا في جنتك. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخره. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في بلاد الشام. اللهم انصرهم في أرض فلسطين وانصرهم في أرض سوريا وانصرهم في أرض العراق وانصرهم في أرض اليمن وانصرهم في كل مكان يجاهدون لإعلاء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين في بلاد شتى وأنت أعلم بحالهم منا. اللهم فارحمهم. اللهم ارحمهم يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.